memulai acara pada pagi hari ini, hadirin yang saya hormati mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Insinyur Ahmad Wasil Miftahur Rahman MT. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Dr. Umi Hoiro MKes. Yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik Komisi 1 Haji Saiku Busiri Eskom SH, serta Bapak Ibu peserta dan tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2026 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bertempat di Argol, Lengis, Lantai 4 Kantor Bupati Gresik. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, sambutan dan arahan dari Bapak Sekretaris Kabupaten Gresik. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan Bapak Sekretaris Kabupaten Gresik untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Hormati narasumber yang hadir pada hari ini, Pak Saiku Busiri dari DPRD, Bu Umi Hoiro dari Dinas Sosial, dari bagian hukum, yang saya hormati para peserta sosialisasi yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di lantai 4 ini. Kita kumpul dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, salat serta salam kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan apresiasi ke bagian hukum ya, karena hari ini menerima penghargaan untuk juri terbaik di tingkat nasional juara nomor 2. Jadi di bawah Banyuwangi. Kita sama Banyuwangi sebetulnya 11-12 ya, cuma kita kemarin terkait dengan untuk ruang literasinya belum sempat bobol yang sebelahnya itu ya, jadi kita kurang di pasaran. Kalau terkait dengan program JDIH dan sebagainya, alhamdulillah yang JDIH nasional itu lebih baik dari senasional ya, kita yang terbaik untuk itu, karena sampai yang JDIH nasional pun itu berburu ke Kabupaten Gresik, tepuk tangan untuk Kabupaten Gresik. Jadi ada AI, ada chatbot dan lain sebagainya, sehingga memudahkan pada saat kita berhubungan dengan aturan yang ada di Gresik terkait dengan Perda, Pergub, SKPD dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu untuk hadir di pertemuan hari ini, karena kita sosialisasi terkait dengan Perda nomor 7 tahun 2026 terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kenapa disabilitas itu penting untuk kita samakan terkait dengan haknya, karena memang secara keseluruhan ini memang harus ada perlindungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan di masyarakat, tentunya terkait dengan hak hidup, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pekerjaan, politik, aksesibilitas bahan publik dan lain sebagainya. Ini harus ada kesamaan meskipun memang ada kekurangan. Beberapa hal yang perlu kita sinkronkan bersama pada pertemuan hari ini, harapannya nanti ada sosialisasi dan konsep untuk rencana aksi kita nanti seperti apa pada konteks terkait dengan disabilitas. Jadi disabilitas itu ini memang merupakan kekurangan, tapi pada saat kita berkolaborasi untuk sinergi terkait dengan hak-hak terkait dengan disabilitas ini akan berdampak terkait dengan kekurangan itu akan menjadi keberkahan. Ini yang kita berharap seperti itu. Kemudian terkait dengan konsep untuk rencana aksi ini dimulai dari perencanaan, kemudian konsep terkait dengan inklusivitasnya nanti seperti apa, pemberdayaan, kemudian kemandirian dari penyandang disabilitas, kemudian pelayanan publik dan lingkungan yang minimal batas ini perlu kita sinkronkan bersama. Jadi contoh mungkin di dinas yang ada hubungannya dengan fisik ya, dinas PUTR, dinas DKPKP, pada saat membangun suatu aktivitas gedung dan sebagainya harus memperhatikan terkait dengan aksesibilitas yang berhubungan dengan disabilitas, apakah ada atau tidak fungsi ramp, kemudian lift. Ya memang kalau lift sebetulnya sampai ke lantai 3, kalau bangunan biasa memang tidak ada liftnya ya, tapi konsep pada saat ada disabilitas dan sebagainya ini menjadi keharusan yang memang harus kita sikapi bersama. Alhamdulillah untuk di Pemda terkait dengan aksesibilitas dan sebagainya memang sudah kita rumuskan bersama. Kemudian di samping terkait dengan disabilitas, sebetulnya ya terkait dengan manula, panti jompo, kemudian untuk perempuan dan sebagainya, ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep untuk perda ini sebetulnya. Tapi ini memang kita wadahi bersama terkait dengan disabilitas untuk kita masukkan dalam perda tersebut. Untuk itu mungkin pada kesempatan hari ini saya nggak bisa sampai akhir
bersama Bapak Ibu karena ada sidang kode etik juga yang pada bersamaan saya pasrahkan ke para narasumber, ke Bu Umi, ke Pak Saiku untuk berproses kolaborasi FGD, kemudian mungkin nanti ada banyak masukan terkait dengan finalisasi atau implementasi dari Perda Nomor 7 tahun 2020. Yang penting nanti rencana aksinya ini kolaborasi semua pihak bahwa semua aspek yang hadir pada pertemuan hari ini bisa membuat sumbangsi terkait dengan rencana aksi kita terkait dengan disabilitas yang ada di Kabupaten Gresik. Mari kita maksimalkan terkait dengan harmonisasi ini, terkait dengan konsep untuk perlindungan dan pemenuhan hak dari kehormatan dan juga untuk para penyandang disabilitas ini sehingga haknya menjadi sama dan tidak ada hal-hal yang menjadi diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep rapat koordinasi hari ini, pertemuan hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Pak Saiku, Bu Umi, saya geser ke tempat yang lain karena ada aktivitas sebetulnya bareng sama ini yang sebelah ya. Cuma saya informasikan ke Pak Agung untuk ini ada kenaikan pangkat terkait dengan tunjangan untuk tugas belajar, kemudian pensiun karena per bulan kita menyikapi ini. Alhamdulillah SK pensiun saya ini juga sudah keluar meskipun kurang ini, tapi alhamdulillah jadi nggak sampai nunggu-nunggu sampai purna baru SKN itu. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk itu dimohon Bapak dan Ibu berdiri dan merapat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2026 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan dipandu oleh moderator. Hadirin yang kami hormati, demikian susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Untuk selanjutnya agar rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Saiku Busiri selaku anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik,
yang kami hormati Dr. Umi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan peserta sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2026 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum narasumber nanti menjelaskan lebih detail terkait ruang lingkup maupun materi Perda nomor 7 tahun 2026, izinkan saya memberikan gambaran singkat bahwa lahirnya Perda nomor 6 tahun 2027 adalah sebagai instrumen kebijakan daerah yang dalam hal ini tujuannya adalah untuk membangun kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dengan ruang lingkup yang menyangkut ragam penyandang disabilitas, meliputi hak, unit layanan disabilitas, rencana aksi daerah, peran pemerintah, masyarakat, hingga pembinaan dan pengawasan. Untuk lebih lanjut, kami persilakan kepada narasumber pertama, Bapak Ahmad Syaiqu Busiri, untuk menyampaikan paparan materinya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi, Kepala Dinas Sosial, yang saya hormati segenap pejabat di lingkungan bagian hukum pemerintah Kabupaten Gresik, yang saya hormati segenap tamu undangan, para disabilitas yang saya sayangi. Syukur alhamdulillah bisa hadir di sini untuk bareng-bareng membahas terkait disabilitas. Nah, saya hanya perlu sampaikan karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif DPRD. Ada hal yang mesti menjadi prioritas pemerintah untuk diperhatikan, mengingat disabilitas itu ada keterbatasan, sehingga ini menjadi pengecualian. Bahasa yang digunakan adalah penghormatan. Ini beda ya. Penghormatan terhadap disabilitas itu persepsi DPRD akan memberikan penghormatan. Saya sendiri berpikir jangan-jangan perda ini juga dikhususkan untuk DPRD juga. Jangan-jangan kekhawatiran saya ini perda ini diciptakan juga untuk DPRD. Karena tidak menutup kemungkinan anggota DPRD itu agak kurang mendengar. Tuli dikit lah. Karena aspirasi masyarakat sering tidak didengar. Lupa. Nah, mungkin jangan-jangan bikin perdanya ini gara-gara DPRD banyak yang tuli. Mudah-mudahan dengan perda ini DPRD-nya menjadi semakin mendengar ya. Tapi terus terang justru karena ini inisiatifnya DPRD untuk bisa mengawal perda ini, DPRD punya perspektif menghadapi disabilitas. Satu hal yang perlu disampaikan adalah penghormatan kepada mereka, perlindungan, dan yang paling penting adalah kesamaan hak di depan hukum antara disabilitas dengan warga
menjadi fokus pemikiran dari perda ini, sehingga perda ini perlu kiranya mengatur secara rinci masing-masing kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Pemerintah, apa yang harus menjadi kewajiban mereka, semuanya tertuang di dalam perda ini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian standar yang diberikan kepada disabilitas itu seperti apa, itu ada di dalam perda ini. Sehingga kita harapkan bahwa ke depan disabilitas yang saya dengar sebetulnya cukup berprestasi disabilitas di Gresik ini, ya kan? Di Paralimpik yang saya tahu itu ya punya banyak prestasi. Jadi saya salut kepada teman-teman disabilitas Gresik. Karena belum lahir perdanya saja sudah cukup maju dan berdaya. Kita harapkan dengan munculnya perda ini, perhatian pemerintah semakin kuat kepada disabilitas, semakin bisa memberikan aksesibilitas, semakin banyak memberikan fasilitas kepada disabilitas, sehingga ke depan kemajuan disabilitas bisa diraih dengan sebaik-baiknya. Itu poin penting yang perlu saya sampaikan. Kenapa dilahirkan perda ini? Ya, secara teknis nanti Bu yang akan menjelaskan harusnya seperti apa. Tapi perspektif kami di DPRD memandang disabilitas itu harus dengan cara penghormatan, ya kan, perlindungan. Di beberapa lingkungan mungkin ada yang masih belum tercover terkait dengan perlindungan, ya, dan kesamaan hak disabilitas ini. Saya tidak menutup mata kalau saja mungkin terjadi beberapa hal yang belum bisa terpenuhi, tapi harapan saya dengan lahirnya perda ini bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemberian kesamaan hak kepada disabilitas itu bisa tercapai. Jadi ini ada perbedaan perspektif dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu memandang dengan cara kasihan, tapi saat sekarang itu tidak boleh lagi yang seperti itu cara pandang terhadap disabilitas. Cara pandang terhadap disabilitas adalah kita memahami bahwa mereka punya keterbatasan yang sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan khusus, penghormatan, perlindungan, dan memberikan kesamaan hak terhadap aksesibilitas dan hak-hak kemanusiaan mereka, baik itu hak kesehatannya, hak politiknya. Tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas masuk ke gedung dewan, dan itu dinormakan di dalam perda ini. Artinya tidak boleh ada partai politik yang menutup kesempatan kepada disabilitas untuk bisa memperoleh hak politiknya. Itu tidak boleh, ya kan? Nah, saya berharap termasuk mungkin yang saya tahu organisasi disabilitas PPDI ya yang ada itu PPDI. Ya, ini juga perlu untuk bisa bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap kaum disabilitas. Ini penting. Juga saya harapkan dinas sosial punya program yang lebih konkret untuk bisa meningkatkan kemandirian disabilitas, ya kan? Secara umum pasti kita berpandangan disabilitas punya keterbatasan sehingga punya kebergantungan terhadap masyarakat yang lain. Tapi saya harapkan di dinas sosial ini mulailah untuk bisa membangun kemandirian disabilitas, sehingga ke depan disabilitas ini tidak lagi bergantung kepada orang lain, tapi mampu secara mandiri untuk bisa melakukan upaya-upaya, bisa melakukan aktivitas kehidupannya dengan lebih baik lagi. Ini harapan saya. Secara
hukum, teman-teman hukum sudah cukup welcome terkait dengan perda ini, sehingga pembahasannya juga tidak terlalu lama, tidak terlalu sulit dibandingkan perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal waktu itu yang agak dramatis itu membentuk perdanya. Kalau perda disabilitas ini saya memandangnya ternyata antara pemerintah daerah dengan DPRD punya perspektif yang sama, pemikiran dan pandangan yang sama, bahwa disabilitas memang makhluk yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan penghormatan, perlindungan dan lain sebagainya. Ini yang penting. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan kita akan melihat bahwa disabilitas yang ada di Gresik ini khususnya bisa terus meningkatkan prestasinya, terus bisa meningkatkan kemandiriannya, bisa terus mendapatkan aksesibilitas di wilayah publik, termasuk hak-hak politik, hak kesehatan, hak pendidikan, dan semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Artinya tidak akan ada lagi perbedaan antara warga negara yang normal maupun yang disabilitas, karena sudah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Disabilitas menjadi prioritas untuk diperhatikan. Jangan sampai terjadi hambatan ketika mereka mencoba untuk mendapatkan akses hak pendidikannya, hak ekonominya, hak berusahanya, dan hak-hak yang lain. Ini yang perlu saya tandaskan. Saya kira secara kebijakan yang harus saya bicarakan semua sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan perda ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh disabilitas Kabupaten Gresik. Yang kedua, bisa memberi penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat kita untuk bisa lebih peduli kepada disabilitas dan bisa memberikan dampak nyata kepada disabilitas akan kemandirian dan hak-hak kesamaan hak yang bisa diperoleh oleh mereka. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam paparan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiqu. Selanjutnya mari kita simak dan mari kita dengarkan bersama pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Bu Dr. Umi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Wakil dari DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Haji Syaiqu Busiri, Eskom SH. Lengkap ini sesuai dengan tema hari ini ya. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Izin saya menyapa teman-teman dari seluruh perangkat daerah yang terkait ya, baik itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kominfo maupun yang lainnya. Yang izin tidak bisa saya sapa satu persatu gitu. Kemudian saya izin menyapa secara spesifik tentunya. Pertama adalah perwakilan dari ITI Kabupaten Gresik ataupun dokter dan dokter lainnya. Kemudian dari organisasi kemasyarakatan ada Pak Tiro, Fatayat NU, kemudian ada Aisyah, ya, Matenur Rautnya, serta teman-teman semua yang tentunya luar biasa sangat-sangat saya sayangi adalah yang berasal dari organisasi disabilitasan. Yang pertama ada dari PPDI ya, mungkin saat ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan segera bergabung dengan kita. Oh sudah hadir, oke baik, alhamdulillah. Baik, ditungguin dari tadi sama Mbak Pitu. Baik, kemudian yang juga hadir ada PDKGI ya, ataupun Pak Umam sama Pak Suryo. Kemudian dari HWDI ya, HWDI Bu Nuridayati, Pak Tanur. Kemudian Bu Indi, terima kasih rawuhnya. Kemudian dari Pertuni
ada Bu Rifdatun Nabila, Maturnuwun juga, terus kemudian Bu Ria Amalia, serta ini ada dua lagi yang hadir, ada dari NPCI, Maturnuwun Mas Andri, luar biasa, always di hati pastinya ya, bersama Mas Muhammad Gofala. Terus kemudian yang berikutnya ada dari HIPSI Gresik. Ya, ini belum ada konfirmasi ya. Sebenarnya kami berikan juga agar kita sama-sama hari ini bisa bisa sama-sama saling berbagi ya. Itu ya. Kemudian tentunya yang Sohibul Hajah hari ini dari bagian hukum Maturnuwun Bubul bersama seluruh timnya ya menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari Rabu yang penuh berkah kita bisa sama-sama hadir di ruangan ini bersama beliau, wakil kita yang akan selalu mendukung ya apapun yang menjadi komitmen pemerintah daerah. Tanpa dukungan dan persetujuan dari beliau Pak Said Busiri pastinya tidak akan sempurna dan tidak akan bisa jalan. Makanya katanya beliau tadi harus buka telinga buka mata selebar-lebarnya gitu. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam dikaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli alaihi. Baik Bapak Ibu semua, izin Pak Saiku pada kesempatan kali ini saya awali dengan data. Kami dari Dinas Sosial akan menyampaikan sebagai bahan bahan analisa, bahan diskusi ataupun membuka wawasan kita. Kami akan mengawali dengan data bahwa saat ini di Kabupaten Gresik itu adalah data yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial itu ada kurang lebih 5.507. Nah, sesuai dengan regulasi tentunya 5.507 ini adalah kelompok rentan yang masyarakat penyandang disabilitas yang berada di desil 1 sampai 4 gitu ya. Yang artinya secara strata ekonomi itu butuh bantuan. Namun kemudian ada data yang luar biasa dan ini kami juga kaget itu ternyata seluruh Kabupaten Gresik ya itu data penyandang disabilitasnya ada 71.428 dari seluruh tingkatan sosial ekonomi. Sebagaimana kita ketahui sejak masa pemerintahan presiden kita yang sekarang Pak Prabowo itu data harus jadi satu, data tunggal sosial ekonomi nasional namanya DTSEN. Di situ data itu melakukan pemeringkatan secara sosial ekonomi mulai dari yang paling tidak mampu sampai yang paling kaya itu ada di desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 10. Nah, kewenangan Dinsos itu adalah yang berasal dari desil 1 sampai 4. Sekali lagi ini yang membutuhkan bantuan itu baru kemudian diarahkan ke Dinsos. Tapi apakah kemudian yang berasal di desil 5 sampai 10 ini juga tidak butuh bantuan, tidak butuh perhatian pemerintah? Tidak demikian adanya. Semuanya butuh, semuanya harus kita rangkul bersama karena kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak saya itu tadi sama-sama butuh hak gitu, punya hak yang sama. Nah, disinilah mungkin kita sama-sama hadir, tidak hanya pemerintah tapi juga kemudian ada organisasi profesi, kemudian ada pelaku usaha dan bahkan keluarga sebagai orang terdekatnya harus sama-sama hadir di sini. Data ini cukup banyak, kami kaget begitu. Kemudian kami sounding ya, apakah kemudian ini by name by address-nya, nama dan alamatnya ada ternyata setelah kami cek di data tunggal sosial ekonomi nasional. Oke. Data ini mungkin belum sempurna Bapak Ibu yang 71. Kalau yang 5.507 hari ini Bapak minta nama by name by address-nya kami punya datanya, apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Pasti tidak sempurna Bapak Ibu karena terus berproses. Tapi yang 71.000 ini yang perlu kita detailkan lagi, kemudian verbal kembali, kita pastikan sekali lagi. Nah, ini adalah menjadi tugas bersama kita agar hak dan kewajiban tadi benar-benar bisa kita penuhi untuk saudara-saudara kita para penyandang disabilitas tersebut. Oke, lanjut lagi. Next ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, suatu kehormatan, suatu kebanggaan tersendiri bagi kita warga Kabupaten Gresik. Karena kemudian ya ada sebuah kolaborasi yang apik, yang cantik, yang nantinya akan menjadi guidance kita bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ini sama-sama sepakat bahwa akan ada sebuah pola penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut dan kemudian dituangkan di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2026 ini. Artinya apa? Kita semua yang hadir hari ini sudah harus bisa menyepakati bahwa Perda nomor 7 ini nanti ke depan
akan menjadi guidance kita, akan menjadi peta jalur kita. Kesini loh kita akan melangkah bersama-sama tanpa maaf menyalahkan ataupun kalau dulu begini, dulu begitu, sudah tidak ada lagi. Ini ke depan yang harus kita tata bersama. Sekali lagi, sebelum lahirnya Perda ini jauh dari sempurna. Pelaksanaan, pelayanan, pemenuhan hak dan sebagainya untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik jauh dari sempurna. Tapi Gresik bersama dengan legislatif dan eksekutifnya menatap masa depan bersama bahwa harus kita tata ini, gitu ya, tanpa maaf lagi saling menyalahkan atau menoleh ke belakang. Kita tata bersama sehingga lebih sempurna nanti bagaimana pemenuhan penghormatan bagi penyandang disabilitas tersebut. Ya, Perda nomor 7 akan menjadi guidance gitu. Terus kemudian Bapak Ibu, yang luar biasanya lagi hari ini ya, sejak Perda ini dirancang, kebetulan kami benar-benar terlibat dari awal begitu. Ada sesuatu yang istimewa. Yang pertama bahwa Perda ini di Jawa Timur begitu, yang punya kabupaten kota yang punya Perda pemenuhan hak penyandang disabilitas ini hanya ada 4 kabupaten kota. Ya, kita nomor 4. Yang pertama ada Jember, yang kedua ada Kota Pasuruan, yang ketiga ada Pasuruan, Sidoarjo, dan yang keempat ada Gresik. Surabaya saja belum punya Perda ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lumayan berbangga begitu ya. Minimal ada komitmen dulu, komitmen dan untuk kita tata bersama. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah adanya Perda ini, kita harus sepakat bahwa bicara penyandang disabilitas, Bapak Ibu sudah tidak lagi boleh menunjuk, oh ini tugasnya Dinsos, oh ini tugasnya Dinkes, oh ini tugasnya bicara tenaga kerja, oh ini tugasnya Disnaker, bicara informasi, oh tugasnya Kemenfo. Tidak lagi seperti itu, tapi ini menjadi tugas kita bersama, bukan lagi isu sektoral OPD, tapi menjadi tugas bersama kita untuk memberikan penghormatan dan pemenuhan hak, perlindungan perlindungan kepada para penyandang disabilitas tadi. Jadi tidak lagi, kalau toh hari ini izin kami yang di depan itu adalah murni karena bicara data. Murni karena bicara data, karena kami kebetulan punya by name by address-nya. Tapi terkait dengan tugas bersama, terkait dengan tugas itu adalah menjadi tugas bersama kita, kewajiban bersama kita untuk memenuhi penghormatan dan hak kepada para penyandang disabilitas tersebut. Baik ya, selanjutnya seperti yang kami sampaikan, ini selanjutnya Perda ini akan menjadi guidance untuk kita, menjadi guidance bersama. Ya, menjadi bahan monitoring evaluasi bersama, dan tentunya harus dibaca bersama baru kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Manakala dari kemudian pemerintah daerah atau OPD atau dinas terkait belum melaksanakan pemenuhan atau kewajibannya tadi. Kita mulai dari sesuai dengan regulasi yang tercantum ya. Kita mulai dari klik lagi berikutnya. Baik, inilah yang menjadi tusi dan kewenangan masing-masing OPD. Sekali lagi sudah tidak boleh lagi menunjuk bicara disabilitas Yawil Dinsos, bicara di anak disabilitas Yawil OPD Resource Center. Tidak lagi seperti itu ya. Kita mulai dari pendidikan. Pendidikan bagaimana sekolah benar-benar berpihak ya. Sudah luar biasa sekolah di sekolah-sekolah selama ini mulai bermetamorfose ya, bahwa penyandang disabilitas tidak lagi hanya dikelompokkan di sekolah-sekolah tertentu. Sekolah semuanya sudah boleh menerima, sudah disamakan. Nah itu ya, ini di Kabupaten Gresik. Yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan juga demikian. Bicara data tadi, ternyata sesuai dengan amanah yang secara nasional bahwa seseorang dinyatakan sebagai penyandang disabilitas perlu selembar kertas yang harus dikeluarkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Izin teman-teman dari Dinas Kesehatan, ini saya maaf belum hafal wajah ya, mungkin karena saya sudah 4 tahun meninggalkan Dinkes. Dari Kesehatan siapa, maaf biar kita sama persepsinya, belum ada yang bergabung. Oke. Baik, karena ini cukup penting Bapak Ibu semua, data yang 71.000 tersebut begitu boleh suatu ketika memprotes manakala di layanan yang diberikan oleh pemerintah, layanan kemasyarakatan yang diberikan oleh pemerintah, dan yang bersangkutan adalah seorang penyandang disabilitas, dia boleh protes. Kok
kok di sini kami tidak diprioritaskan, kok di sini kami antrinya sama dengan antri masyarakat lainnya. Itu boleh protes seperti itu, dengan catatan dia punya selembar kertas yang menyatakan bahwa dia adalah penyandang disabilitas, dan selembar kertas itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan jajarannya, mulai dari tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit. Ini juga menjadi dasar, selembar kertas ini nanti menjadi dasar apakah benar 71.000 sekian penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik, karena harus dilakukan updating data tersebut. Seperti itu. Jadi ini kewenangan Dinkes di samping memberikan layanan tentunya. Sangat disayangkan karena kebetulan untuk kalimat ini kami dengan Dinkes belum satu paham begitu, tapi dengan adanya peraturan daerah ini kemudian kita akhirnya nanti menjadi sama bahwa ada sebuah kewenangan yang diamanahkan khusus oleh Presiden Republik Indonesia. Surat keterangan disabilitas hanya boleh dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh jajarannya, puskesmas dan rumah sakit. Gitu. Baik Bapak Ibu semua, di samping layanan pastinya ya. Yang ketiga baru kemudian dinas sosial. Kita bicara dinsos, Bapak Ibu pasti ingin ingat bantuan sosial. Baik, ternyata di dinsos bukan hanya bantuan sosial peran kami, tapi ada 3. Yang pertama adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial yang di dalamnya memuat bantuan sosial. Yang kedua ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial itu banyak ya, bisa rehabilitasi fisik ya, bisa rehabilitasi fisik tentunya sesuai dengan diagnosa yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kalau memungkinkan bisa dilakukan rehabilitasi oleh teman-teman dinas sosial bersama jajarannya, tentunya kolaborasi dengan teman-teman kesehatan. Yang ketiga itu adalah pemberdayaan sosial. Teman-teman penyandang disabilitas punya hak juga untuk kami berdayakan. Itu 3 tugas utama dari dinas sosial. Baik, yang keempat, peraturan Bupati di Kabupaten Gresik terkait dengan ketenagakerjaan khusus penyandang disabilitas sudah keluar lebih dulu sebelum perda ini turun. Apa itu? Yaitu mengamanatkan bahwa sebuah lembaga atau perusahaan pada rekrutmen karyawannya minimal harus memuat 1%. Itu adalah memberikan ruang bagi penyandang disabilitas. Ini baru kita bicara tugas Disnaker, baru kita bicara pelatihan, kompetensi dan sebagainya. Kemitraan untuk pelaku usaha itu adalah menjadi peran daripada Dinas Tenaga Kerja. Tapi kembali kepada selembar kertas yang akan dikeluarkan oleh Dinkes ini. Ini menjadi KTP khusus yang insya Allah nanti bukan tidak mungkin nggak tahu tahun berapa pada saatnya akan dimunculkan di KTP. Saat ini mungkin Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendagri masih sedang membangun sebuah sistem bagaimana kemudian keterangan terkait dengan penyandang disabilitas ini muncul di KTP-nya, berangkat dari surat yang dikeluarkan oleh teman-teman petugas kesehatan tersebut. Berikutnya adalah tugas komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi. Sama nih Bapak Ibu, prinsipnya untuk Dinas Komunikasi ini adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Layanan apa yang bisa diakses ya secara spesifik oleh saudara-saudara kita para penyandang disabilitas ini. Yang luar biasa ini transportasi. Mungkin saat ini di Kabupaten Gresik bahkan ini mungkin belum terjamah. Ada sebuah penyediaan khusus bagaimana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ini, utamanya pada transportasi umum. Ini harus bisa diakses secara spesifik oleh teman-teman penyandang disabilitas. Pastinya butuh anggaran, jangan khawatir, di samping kita sudah berkomitmen ya mendukung beliau tadi sudah mudah-mudahan atau tahun berapa ini terwujud ya Bapak ya. Selanjutnya ada seni dan budaya, ada Disbud Parekraf Purpora, dipastikan juga bisa memberikan tempat tersendiri. Pelayanan publik yang lainnya ada DPM PTSP ya, saat ini Kominfo bersama-sama dengan teman-teman DPM PTSP sedang membangun sebuah bentuk begitu, sebuah entah aplikasi atau pelayanan khusus begitu, di mana di situ salah satunya adalah memastikan agar teman-teman keluarga kita penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan prioritas di dalam pelayanan yang bersifat umum. Nah, ini saat ini sedang dirancang, tidak harus datang ke satu tempat, mudah-mudahan sudah bisa diakses di rumah. Sabar, tapi minimal kita sudah
sudah punya guidance yang akan kita evaluasi bersama. Kapan ini terwujud? Kominfo, DPMPDSP, kapan ini terwujud janjimu yang ada di perda ini gitu. Suatu saat nanti kita bisa menagih seperti itu ya. Baik. Berikutnya adalah olahraga ya, olahraga Mas Andri bersama-sama dengan rekan-rekannya pasti ini luar biasa, sudah mengharumkan nama Kabupaten Gresik di beberapa cabur ya, cabang olahraga yang diselenggarakan baik itu secara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, dan itu semuanya harus diberi kemudahan dan didukung penuh oleh Dinas Hut Parekraf Bupora. Kemudian hunian dan lingkungan ada Dinas PU dan JKPKP, ini juga harus ada aksesibilitas khusus. Kebencanaan ya, ada OPD BPBD di sini, dan Diskoperindak. Diskoperindak ini juga bagaimana harus bisa memperhatikan, harus bisa memberikan bantuan pendanaan dan permodalan, pendampingan, pelatihan usaha, UMKM dan sebagainya. Itu semua ada di Diskoperindak ya. Demikian seterusnya Bapak Ibu, ada banyak peran ya. Kalau hari ini OPD mungkin belum lengkap, tapi mudah-mudahan di kesempatan berbeda kita bisa sama-sama menyamakan persepsi ini sehingga tidak lagi main tunjuk, tidak lagi menoleh, oh itu tugasnya kesehatan, oh itu tugasnya dinsos dan seterusnya, tapi ini menjadi tugas bersama kita. Bicara regulasi, next lagi, bicara regulasi sudah terlalu banyak tingkat nasional, tingkat provinsi, tapi paling tidak hari ini kita melangkah satu langkah lebih maju dibandingkan kabupaten kota lainnya. Kalau toh sekali lagi kemarin belum sempurna, Bapak Ibu, menjadi modal kita untuk maju lebih baik ke depannya. Itu komitmen yang kita bangun bersama. Selanjutnya ada banyak ruang lingkup ya. Kalau banyak bicara ruang lingkup ini banyak sekali. Tapi next sudah disampaikan oleh Bapak Saiku soalnya. Next lagi, baik ini minimal Bapak Ibu harus kenal ini selaku masyarakat umum, selaku OPD, bahwa ragam penyandang disabilitas ada 4 jenis. Yang pertama adalah fisik yang biasanya kita bisa lihat kasat mata. Nah ini yang kedua adalah intelektual ya, disabilitas intelektual ini biasanya bersifat Bapak Ibu tidak bisa kita lihat secara fisik begitu, kita harus membangun interaksi, harus bisa membersamai berkali-kali, kemudian dilakukan pemeriksaan baru biasanya disebutkan bahwa yang bersangkutan ini memiliki disabilitas intelektual gitu. Dan jarang sekali nampak kecuali kita membangun interaksi bersama-sama gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak ini nakal, anak ini gini-gini, itu sudah tidak boleh lagi keluar seperti itu. Kita harus membiasakan diri sejak ada perda ini menggunakan istilah disabilitas intelektual. Demikian juga ada disabilitas mental dan ada disabilitas sensorik. Semua ini sudah kami tuangkan di peraturan daerah tersebut. Oke, lanjut. Klik lagi, banyak lagi ya. Ini bicara terkait dengan hak-hak tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di pembagian peran tadi. Nah, ini rencana aksi daerah. Klik langsung ke rencana aksi daerah. Bapak Ibu semua, oke, kalau toh hari ini kita punya guidance, kita punya buku panduan, anggaplah ini punya panduan. Siapa yang akan melakukan apa ini tertuang di dalam peraturan daerah ini. Tapi ini masih menggunakan bahasa super langit. Ya, kadang-kadang susah untuk kita mengerti, kadang-kadang susah untuk kita terjemahkan ya. Oleh karena itu ini sangat tergantung kepada perencanaan daerah. Izin ya, sangat tergantung kepada perencanaan daerah. Teman-teman OPD, mohon maaf ya karena memang harus kami sampaikan, tentunya sangat diperlukan lahirnya sebuah rencana aksi daerah yang mungkin nanti kalau diregulasikan itu harus dituangkan di dalam bentuk perbu. Tapi rencana aksi daerah tersebut harus secara jelas memuat siapa, berbuat apa, kapan dan di mana. Itu harus jelas dituangkan di rencana aksi daerah. Kalau selama ini kita dengar ada kata yang sangat mudah kita ucapkan. Kata apa itu? Kata koordinasi. Gampang banget kita mengucapkan kata itu, tapi ternyata kata itu adalah kata yang paling sulit untuk kita laksanakan karena di dalamnya memuat siapa yang akan berbuat apa, kapan dan di mana. Itu yang harus dipastikan di rencana aksi daerah. Mudah-mudahan teman-teman izin Bapeda bisa segera melahirkan ini ya, agar kemudian menjadi kontroling bersama, koreksi kita bersama, semua yang akan berbuat, semua yang akan memberikan hak-hak dan penghormatan
kepada penyandang disabilitas ini. Jadi sekali lagi sangat-sangat tergantung kepada rencana aksi daerah tersebut. Karena kalau bicara perda ini tadi, bahasanya adalah bahasa yang sulit kita mengerti, sulit kita implementasikan, begitu, masih belum dibendakan, belum berbentuk kata benda, belum berbentuk kata kerja, itu harus dituangkan di rencana aksi atau peraturan bupati tersebut. Baik, itu mungkin nih Bapak Ibu, karena kemudian di dalamnya ini perda ini banyak sekali memuat peran-peran yang hadir hari ini. Terima kasih sekali lagi ya. Ada peran serta masyarakat, ada peran serta pelaku usaha, kemudian ada insentif dan penghargaan. Nah, yang terakhir izin saya tutup ya, bahwa apa yang kami sampaikan, siapa berbuat apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif ini tidak akan terjadi manakala tidak ada dukungan pembiayaan. Makanya tadi Pak Saiku membuka dengan kalimat yang luar biasa ya, bahwa siapapun yang duduk di DPRD sana selaku wakil rakyat harus membuka telinga selebar-lebarnya, karena suara panjenengan, suara saudara-saudara kita para penyandang disabilitas harus benar-benar bisa terekam dengan maksimal untuk bisa diimplementasikan di dalam penuangan kebijakan penganggaran di Kabupaten Gresik. Itu sebagai kalimat penutup dari kami. Sekali lagi matur nuwun hadirnya, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami persilakan 3 orang penanya. Mohon disebutkan nama dan instansinya. Kami persilakan. Nama sama asal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Nafia dari Patiro Gresik. Terkait acara hari ini dan luar biasa ya. Di sini kami menyampaikan sedikit masukan Mbak terkait dengan acara hari ini. Bagaimana teman-teman yang diundang dari disabilitas ini yang hadir hari ini, kayaknya kita butuh YBI Mbak. JBI, ya juru bicara isyarat itu. Mungkin ada teman-teman dari tunarungu dan lain-lainnya yang membutuhkan kayak gitu. Kemudian harapan kami adalah ketika peraturan ini dilaksanakan, nanti bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian sedikit cerita terkait dengan pendampingan kami dengan anak disabilitas, Bu. Kapan hari sudah kami ceritakan ya. Itu memang kami membutuhkan advokasi untuk ke sekolah. Jadi bagaimana dinas pendidikan Gresik untuk memberikan bahasanya itu bagaimana memberikan mereka itu fasilitas untuk sekolah yang dibutuhkan. Dan kemarin Pak Tiro hadir untuk mengadvokasi salah satu sekolah dan alhamdulillah kami bisa mengakses salah satu anak, sekolahnya gratis mulai dari SMP sampai SMK. Dan tinggal satu anak yang ada di salah satu kecamatan Cermeng. Kami masih belum bisa mengadvokasi sekolah tersebut. Begitu. Dan luar biasa adanya perda ini, nanti harapannya ada beasiswa untuk anak-anak disabilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan selanjutnya, monggo Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Saya Nunang Wiliawan dari ID. Ini di pasal 4 ini tentang ragam penyandang disabilitas ini ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara tadi Dr. Umi menyampaikan kartu dikeluarkan oleh Dinkes. Nanti hubungannya bagaimana antara Dinkes dokter sama Dinkes tenaga kesehatan? Baik, selanjutnya
semoga program ini bisa segera terrealisasi dan bisa menjangkau perempuan disabilitas di akar rumput, karena selama ini mereka sama sekali tidak tersentuh dalam pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Terus yang kedua, beberapa hari yang lalu kan ada sosialisasi tentang KPD, kartu penyandang disabilitas. Nah, itu bisa diakses melalui melalui web. Dan kan tidak semua penyandang disabilitas itu bisa menjangkau. Apakah bisa kartu penyandang disabilitas itu diserahkan melalui RT RW gitu, bisa supaya yang tidak bisa menjangkau internet gitu, itu maaf ya Mbak, kurang itu bisa diakses, karena kayak saya kan yang dokter, untuk menjalankan cek bansos itu juga masih mengalami kesulitan gitu. Terus yang ketiga, untuk apa namanya tadi loh, yang 4 disabilitas tadi loh Mbak, iya Radam. Kan misalnya saya mempunyai tetangga, dia ini kalau menurut orang-orang sekitar itu intelektual, tapi saya misalnya sebagai tetangganya ingin mengajukan dia itu ada ketakutan, apakah keluarganya nanti nggak terima atau gimana. Jadi untuk supaya dia mendapatkan hak itu bagaimana? Makasih Mbak. Baik, terima kasih. Langsung saja nih dijawab sama narasumber. Teknis semua ini, teknis semua ini. Bu Umi, mohon, tadi ada 3 penanya. Yang pertama dari Patiro, kedua dari IDI, dan yang ketiga dari HWDI. Kepada Bu Umi, HWDI, kepada Bu Umi kami persilahkan. Baik, teman-teman, 3 penanya. Yang pertama izin ya, Bu Nafia dari Patiro, teman-teman, ini masukan sekali. Mudah-mudahan teman-teman pendidikan sudah bisa mencatat ya, karena memang di kabupaten kita sudah bicara, tidak bicara di kabupaten lain. Di kabupaten kita mimpi bahwa seluruh sekolah bisa menerima, ya, bisa menerima seluruh penyandang disabilitas ini mungkin belum begitu familiar pada sekolah-sekolah tertentu, sehingga perlu adanya sosialisasi, menjadi komitmen bersama. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman dinas pendidikan bisa melaksanakannya. Sekali lagi, dasar hukum sudah sangat kuat, peraturan daerah itu harus dipedomani. Jaga nih kalau kemudian, karena di belakang itu ada sanksi dan sanksi dan ada sanksi yang akan diberlakukan manakala kemudian pemberi layanan penyandang disabilitas tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang harus mohon koreksinya Bu Nafia. Teman-teman pendidikan mudah-mudahan ada yang hadir dan silakan dicatat ya. Kemudian dokter izin terkait dengan bagaimana implementasi surat keterangan disabilitas ini. Betul sekali dokter, bagaimana kemudian Dinkes selaku perangkat daerah yang membawai sekian jenis petugas kesehatan ini harus membuat sebuah konsep begitu, entah formnya disamakan, kemudian disebar atau bisa diimplementasikan oleh sekian pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik ini. Jadi itu memang saat ini jujur kami beberapa kali Dinkes mendapat sosialisasi dari Kementerian Sosial gitu, kami mendapat sosialisasi dari Dinkes mendapat sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, kami mendapat sosialisasi dari Kementerian Sosial bahwa selembar kertas ini memang harus keluar. Kalau tidak, maka yang namanya data tunggal itu tadi tidak akan pernah sama. Bicara angka 71.000 itu adalah angka yang cukup banyak. Tidak mungkin kami kemudian Dinkes door untuk mencari siapa sih yang disabilitas gitu. Nah, salah satunya adalah harus ada kolaborasi bersama. Dinkes harus bisa mensosialisasikan ke seluruh jajarannya agar petugas kesehatan di masing-masing instansi, kalau tokoh katakanlah itu di klinik ataupun praktek pribadi, ini harus sudah menjadi habit.
manakala kemudian yang bersangkutan belum punya surat surat ini, maka petugas kesehatan yang kontak pertama kali harus bisa mengeluarkan untuk dipakai selanjutnya. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata selembar kertas ini kemudian menjadi syarat utama untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas tersebut. Jadi tanpa ada surat yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan ini, maka kartu penyandang disabilitas tidak bisa diberikan oleh kementerian terkait. Karena kalau seseorang sudah memegang kartu ini, maka ini kemudahan untuk mengakses layanan akan mendapatkan kepastian. Gitu. Nah, ini yang memang perlu, mudah-mudahan nanti ada difasilitasi barangkali dari legislatif ataupun mungkin dari bagian hukum. OPD terkait ini memang harus bisa duduk bersama, menyamakan bahwa ada tugas-tugas yang harus dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan sehingga jelas siapa berbuat apanya. Karena dokter, kalau dalam kesempatan ini izin dokter, karena kami saat ini menyandang status sebagai karyawan dinas sosial, kami tidak bisa berbicara secara detail bagaimana sebenarnya kewenangan dinas kesehatan. Nanti insya Allah kami akan coba bersurat ke dinas kesehatan, mudah-mudahan bisa menindaklanjuti dan dilakukan sosialisasi dengan seluruh jajarannya. Seperti itu kurang lebihnya. Menurut masukannya. Kemudian yang dari HWDI, terima kasih ya Ibu, betul sekali kata panjenengan tadi, tidak mudah untuk mengakses kartu disabilitas ini. Ada banyak syarat di situ dan semuanya pendaftarannya by online. Ini bertahap menuju ke sana, karena di kementerian yang mensosialisasikan ini pun itu kemarin banyak dapat pertanyaan dari kami. Ternyata muaranya harus pegang surat keterangan disabilitas dulu, baru bisa mengakses bla 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 nya dan baru bisa keluar kartu penyandang disabilitas tersebut. Ya, jadi sabar, kami Kabupaten Gresik akan berupaya menuju ke sana. Ya, sekali lagi mohon koreksinya, karena apa yang kami sampaikan ini sekali lagi jangan sampai hanya menjadi janji. Perda ini jangan sampai hanya menjadi janji pemerintah daerah ya, eksekutif dan legislatif, tapi sama-sama harus kita koreksi, sama-sama punya komitmen untuk terus dan saling dukung menyempurnakan pelayanan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ini. Kemudian yang terakhir ya, bila menemui ya, ada yang paling sulit ya, karena kalau jenis yang fisik begitu mungkin kita gampang sekali dilihat kasat mata, tapi manakala dia bicara disabilitas mental, disabilitas intelektual, itu sulit sekali. Maka langkah pertama jangan sampai orang ini tersinggung, itu yang kita jaga kan ya. Anak SMA disabilitas mental, kadang ada keluarga yang tidak bisa menerima itu. Panjenengan bisa menghubungi kami dinas sosial. Kami punya pendamping-pendamping yang tersebar di desa. Langkah pertama dia akan melakukan asesmen ke keluarga tersebut. Kalau kami sudah dihubungi tim kami, lakukan asesmen, selanjutnya akan kami rujuk ke petugas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan surat keterangan ini. Sehingga yang berbicara maaf bukan lagi lisan kita, bukan lagi lisan tetangga, bukan lagi lisan sosial, tapi adalah orang yang kompeten. Dalam hal ini adalah petugas kesehatan. Seperti itu kurang lebihnya nih. Jadi hubungi kalau susah, sopo sih di petugas kesehatan, petugasnya di sok ini sopo gampang, hubungi call center saja, gampang sekali, 112 ya. 112, hubungi call center 112, itu paling gampang dan mudah dimengerti, mudah diingat oleh semua pihak. Penetapan status disabilitas bukan kita yang mengecap ya, bukan dinsos, bukan masyarakat gitu, tapi petugas kesehatan yang kompeten. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, baik, matur nuwun. Terima kasih Bu Umi. Pak Syaiku. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang benar dari itu yang punya kewenangan untuk menyatakan disabilitas adalah petugas medis ya. Tapi untuk penyampaian privilege dalam hal ini kartu penyandang disabilitas atau pernyataan seseorang disabilitas itu harusnya institusi, bukan personal. Petugas medis tidak cukup untuk bisa memberikan kartu penyandang disabilitas, jadi harus institusi. Karena itu secara aturan ini harus dilakukan oleh Dinkes. Tetap saja nanti prosesnya juga akan melalui tenaga medis. Saya kira itu artinya tidak ada pertentangan aturan yang kita munculkan, Pak ya. Sekalipun kita menyatakan itu akan dikeluarkan oleh Dinkes, dalam artian mereka sebagai institusi yang punya kewenangan untuk memberikan kartu
tapi prosesnya kan tetap saja nanti. Kalau misalnya undang-undang mengatakan yang bisa memberikan tenaga medis, ya Dinkes itu juga nanti akan melalui tenaga medis. Saya kira tidak ada pertentangan dari aturan yang diberikan. Kemudian tadi sempat saya terbesit dari teman-teman HWDI tadi bahwa keterbatasan untuk akses internet misalnya, atau bagaimana bisa memenuhi prasyarat yang sekarang sudah semuanya dilakukan secara online. Saya berpikir Dinsos untuk bisa membuka desk untuk bisa menangani hal semacam itu mungkin cukup hanya menyediakan satu tenaga untuk menjawab semua persoalan. Tapi tadi Bu Umi sudah menyampaikan sebaiknya melalui call center 112. 112 itu saya perlu sampaikan, ini call center internasional, internasional, bukan nasional, bukan GC, internasional. Nomor 112 itu bisa diakses sekalipun sama tidak punya pulsa, sekalipun handphonenya di lock. Jadi sama nemu handphone yang di lock, sama pijet 112 itu bisa nyambung. Karena ini berlaku internasional. Semua produsen handphone itu diwajibkan bisa diakses 112 sekalipun kondisi handphonenya ngelok, sekalipun nggak punya pulsa. Jadi memang itu. Jadi GC sudah punya 112 call center, di mana call center ini bisa mengakses semua OPD. Sampai misalnya ada digigit anjing, lapor ke sana juga, ya kan? Kapan hari itu ada yang kecepet tembok, nenek-nenek kecepet tembok, itu juga dilaporkan ke 112. Ya, kebakaran ke 112, butuh ambulans. Saya pernah tepat di depan kantor ada kecelakaan, butuh ambulans, saya teleponnya ke 112. Jadi 112 ini memang dirancang secara internasional, bukan hanya nasional, bukan hanya kecil, secara internasional sebagai nomor darurat yang bisa dihubungi sekalipun handphone itu tidak punya pulsa, sekalipun handphone itu terkunci, ngelok itu bisa telepon ke 112. Ya, jadi memang ini adalah nomor emergency, berlaku secara internasional. Jadi gampang ingatnya, ya. Dengan kalau diculik ya sudah 112 gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Syaiqo. Selanjutnya kami buka sesi kedua ya, tiga orang penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotibul Umam dari PDKGI. Yang kami hormati Bapak Syaiqo DPRD Kabupaten Gresik. Yang kami hormati pula Bu Kadis Dr. Umi. Alhamdulillah pada pagi ini bisa ketemu dengan senior-senior yang ada di depan saya. Yang saya tanyakan tentang hak pendidikan. Hak pendidikan untuk dulur-dulur yang pendidikannya menengah itu ada seperti magang, itu nggak ada pelayanan. Jadi magangnya itu teman-teman SMK itu di lembaganya sendiri. Soalnya apakah instansi yang lain tidak menerima? Karena apa? Disabilitas, anggapannya tidak mampu, gak iso, gak layak gitu. Jadi keperluan untuk magang itu kemarin saya datang ke SLB itu keluarnya di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kesehatan. Memang tadi sudah disebutkan untuk kebutuhan kesehatan itu kadang-kadang kan nggak bisa lewat online daftarnya. Sudah datang kemudian kembali lagi, Mas nggak bisa
harus online dulu, besok aja ke sini atau nanti sore di situ. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan, kesejahteraan, kewirausahaan. Jadi teman-teman disabilitas ini banyak sudah yang punya usaha, tapi usahanya itu ingin dikembangkan. Kendalanya itu tambahan modal. Sudah banyak yang punya embrio, kan syaratnya harus punya embrio. Paling enggak itu gimana caranya disabilitas itu ojo sampai selalu tangan di bawah terus, sekali-kali disabilitas iso tangan di atas gitu. Nah, kalau punya usaha yang sudah maju dan yang udah besar, kan bisa sedikit-sedikit tangan di atas gitu, nitip nang masjid gitu. Kemudian ketenaga kerjaan ini teman-teman disabilitas itu paling enggak itu ada prioritas lah. Sementara ini contohnya saja di Densos ada enggak dari disabilitas, sementara ini belum terlihat ya, paling enggak itu ada. Kemudian ini Bu, tolong untuk pendamping disabilitas itu harus betul-betul orang disabilitas, biar tahu merasakan hatinya disabilitas. Kalau nggak sama-sama disabilitas ya banyak dilempar sana. Makanya namanya bantuan sosial itu jarang sekali, ya nggak jarang, nggak nyampe pada konstituen yang betul-betul disabilitas. Yang terakhir masalah kartu kalau diserahkan di desa terus nggak akan nyampe. Wong saya data saja disabilitas ke desa aja bilangnya wah gak ono mas, kan cacat, padahal ada di situ. Terima kasih, itu usulan saya atau pertanyaan saya. Mohon maaf sedikit kasar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Wayono dari PPDI. Saya dari Indrarejo. Yang saya usulkan itu seperti Pak Firman tadi, masalah IKD, Pak. Memang kita masuk ke balai desa itu tidak ada gitu. Bahkan saya punya itu sejarah dulu itu Bumi pernah, kalau sampai pingin PKH saya mau daftar ke balai desa gitu ya. Itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Terus saya ke sana, saya itu dulu mengajukan bantuan COVID. Saya dapat. Begitu saya mengajukan PKH setelah 1 tahun mengajukan, malah bantuan dari itu hilang semua, tidak dapat bantuan sama sekali. Saya juga ya tidak apa-apa, mungkin saya masih bisa makan gitu aja. Terus yang kedua masalah antrian, Bu. Kalau di sepengetahuan saya di wilayah Gresik, khususnya di kesehatan, ya mohon maaf Pak, di rumah sakit Petro maupun di puskesmas disabilitas itu tidak ada prioritas. Antri ya antri sudah, ya nggak apa-apa, memang antri. Tapi di lain dari puskesmas atau kesehatan, begitu saya datang mengurus, bahkan di BPJS saya lihat, saya bawa teken itu langsung mau Pak sini Pak, diistimewakan gitu. Bahkan kalau di Surabaya juga gitu, ke stasiun langsung sini Pak, ada itunya yang apa ini, pemandu ya. Jadi untuk antrian khususnya di kesehatan ya, saya sama kiri, saya nunggu itu sampai dari jam 9 sampai jam 11, kadang jam 12 baru saya
itu dipanggil gitu. Nah terus yang kedua itu masalah wirausaha Bu. Oh keempat. Ya maaf Bu ya. Ini yang terakhir aja, ini yang wirausaha Bu. Dulu saya itu punya usaha Bu. Dari tahun 90 sampai tahun 2018 saya mandiri, bahkan saya punya karyawan saya itu dulu. Setelah 2018 bangkrut Bu. Akhirnya ikut teman saya itu ikut PPDI itu Bu. Nah dulu saya juga membuka, barangkali ada yang mau usaha seperti yang saya kerjakan itu, saya di bidang entertainment Bu. Monggo saya gratiskan ya gitu ya. Belajar aku gratis semua gitu. Jadi untuk wirausaha saya itu sudah tak jalan, terus saya itu daftar PKH gak diterima. Jadi lagi masuk gitu. Gitu. Ya gitu aja Bu. Mudah-mudahan bisa dilanjuti. Terima kasih. Terakhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Saiku, yang mungkin sudah lamanya ketemu ya Pak. Alhamdulillah bertemu di sini, dan Bu Umi, Dr. Umi, alhamdulillah dari kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas hadirnya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2026 yang mungkin sebelum terbitnya ini atau belum disahkannya saya sudah Bapak melihat betul-betul alhamdulillah. Kapan ya saya menunggu, dan alhamdulillah pada hari ini tersosialisasi tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak ini juga luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Saiful maupun Bu Dr. Umi. Keterkaitan ini menyangkut secara keseluruhan. Kemudian alhamdulillah pula kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik sangat berkomitmen dan menyambut hangat dengan hadirnya Perda ini. Karena apa? Kami sejak 31 Maret 2024 ini melaunching unit layanan disabilitas. Kemudian sekarang kemarin tanggal 10 Agustus itu berubah menjadi pusat layanan disabilitas dan pendidikan inklusif Aisyah Mentari Kabupaten Gresik, begitu Ibu. Adapun ini mungkin informasi gitu, mungkin nanti bisa bersama-sama dengan Pak Saiful dan juga Bu Dr. Umi dan juga OPD-OPD yang lain untuk bersama-sama menindaklanjuti dari Perda ini. Ada beberapa divisi yang kami lakukan, ada divisi asesmen, intervensi, kemudian kelas transisi dan program unggulan. Program unggulan ini ada istilah GALA, Gerakan Aisyah Layani Disabilitas, yang setiap kecamatan itu minimal harus ada 3 layanan yang diampu. Suatu contoh misalnya dari kecamatan itu menemukan 3, yang satunya itu usia belum sekolah, maka harus diberdayakan dan harus dimasukkan, dibantu entah melalui kepala desa ataupun apa dengan dana desa untuk masuk ke sekolah. Yang kedua, ketika menemukan seperti ini Mbak Risa, Mbak Nabila, ini dulu Mbak Nabila 4 tahun yang lalu dalam kondisi vakum. Setelah lulus SMA dia tiba-tiba buta begitu, kemudian 3 tahun vakum, ketemu saya, kemudian saya ikutkan atas nama Aisyah, kami rekomendasikan untuk ikut public speaking di DMI, jadi
di masjid-masjid Ya, itu Indonesia. kami izin untuk kami ikutkan untuk mengikutkan Mbak Nabila ini. Nah dari situ Mbak Nabila akhirnya diperdayakan oleh kecamatannya untuk menjadi MC dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Nabila ini saya ikutkan kerjasama dengan Mas Andri di MBCI. Mas Andri ada nggak tahu? Mas Andri ada Bu ini, ya. Terima kasih. Saya ikutkan didaftarkan di MBCI Mas Andri. Kebetulan Mas Andri membutuhkan atletik tunanetra, sehingga alhamdulillah dengan tubuh yang kok pas gitu ya, alhamdulillah rezekinya Mbak Nabila dalam 1 bulan dilatih oleh timnya Mas Andre MPCI di Gejos dan juga menjadi juara 4 di Kabupaten. Tepuk tangan Mbak. Kemudian 1 tahun berikutnya Mbak senang mau kuliah. Nah mau Bu ini akhirnya saya daftarkan di UMG, alhamdulillah sampai sekarang juga mendapatkan adik. Nah ini Aisyah, ini juga ada 7 yang sudah direkomendasikan untuk di Yunas Muhammadiyah Gresik. Kami kan anak-anak yang lulusan SLB, SMA LB maupun SMA atau SMK inklusi itu tidak hanya berhenti sampai di sini, kemudian nanti bekerja menjadi OB. Kan itu nggih Pak, saya itu nggih. Kebanyakan menjadi OB saya itu ya Allah gitu. Tapi ketika diberdayakan, dia insya Allah seperti Mbak Nabila dan teman-teman yang lain kayaknya tidak hanya sekedar sebagai OB begitu. Kemudian gerakan Asia Layan Disabilitas ini kami punya kelompok ngaji Al-Quran Isyarat. Kebetulan kami dipercaya oleh Kementerian Agama untuk sebagai istilah penyusun sekaligus amanah untuk membumikan Al-Quran Isyarat itu. Nah, ini kami di Kabupaten Gresik ada 30 teman-teman tuli, ada 30 teman tuli di wilayah Gresik. Kemudian kita juga punya di wilayah utara itu ada 18 tunarungu, di mana saya juga istilahnya mereka kalau misalnya menjadi OB ataupun menjadi pokoknya itu bagaimana tunarungu itu bisa menjadi guru ngaji, walaupun tidak bisa menjadi yang lain-lain, tetapi paling tidak menjadi guru ngaji, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah seperti itu diri dari alhamdulillah itu sudah kami lakukan, dan ada beberapa teman tuli yang sudah selalu mendampingi kami di mana-mana untuk menjadi gurunya. Saya hanya tinggal itu mbak gitu aja. Jadi tunarungu yang berjalan itu teman tuli, bahasanya kalau tunarungu tidak boleh ya, teman tuli yang melakukan itu semua. Dan ini kemudian untuk yang asesmen, alhamdulillah kita punya PAUD 94 dan di situ ada 51 anak yang berkebutuhan khusus. Ini alhamdulillah kami juga kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan juga UMG untuk melakukan asesmen dan juga kegiatan-kegiatan parenting yang berhubungan dengan kebutuhan untuk Ananda 31 itu. Jadi kemudian tadi Mbak Zapa saya cerita Mbak Windy ternyata belum pernah ngaji Pak saya tuh. Nah ini saya bilang ayo ikut Bu ini, nanti kalau ada kegiatan ngaji di wilayah tengah bareng-bareng, atau nanti Bu ini yang kemana Bu? Kemana? Triorejo, nanti bisa mengumpulkan teman-teman yang Triorejo bisa ngaji bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Ya, saya tadi tanya Bu, ini bukan mengada-ada tapi secara tidak sengaja saya cerita ini, ternyata saya belum pernah mengaji, katanya begitu. Saya juga nggak sekolah. Saya belum pernah sekolah. Nah ini seperti Mbak Sapa ini, saya arahkan kerja paket Bu, karena dulu hanya sampai di SMP, bisa nanti lanjut kuliah-kuliah. Dan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya itu melalui perjuangan-perjuangan yang tanpa batas ya Bu. Saya hanya mau menyemangati teman-teman yang ada di sini, mari kita bersama-sama untuk gayung sambut dan bersama Bu Pak Saiful dan juga Bu Dr. Umi dan juga nanti UPD yang lain insya Allah akan siap bersama-sama untuk gayung sambut membersamai
dan penindaklanjut dari Perda nomor 7 2026 itu. Saya kira itu Bu Dokter, terima kasih masukan informasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Baik, teman-teman, ada Mas Umang, ada Pak Irfan ya. Sekaligus ini saya jawab apa yang panjenengan sampaikan tadi itu adalah menjadi koreksi buat kami ya, pemerintah daerah. Ingat bukan dinsos loh ya. Ya, menjadi koreksi. Makanya kemudian lahirlah perda ini. Ketidaksempurnaan yang kemarin-kemarin seperti yang panjenengan sampaikan tadi itu menjadi koreksi bersama kita yang harus kita perbaiki ke depannya. Gitu. Tadi kan di awal sudah kami sampaikan di belakang kemarin sebelum tanggal 20 Agustus 2026 ini banyak hal tidak sempurna. Baik itu pelayanan ya, pemberian bantuan, terus kemudian apalagi pendampingan, kewirausahaan dan sebagainya. Antrian di layanan jauh dari sempurna, jauh dari konsep perda ini. Nah, ini menjadi masukan buat kita semua, bukan hanya buat kami di Dinsos, bukan hanya buat Pak Saiku yang ada di DPRD, bukan hanya buat bagian hukum yang kebetulan hari ini kita maaf ini kami duduk di depannya panjenengan begitu, tapi buat semua yang hadir hari ini. Ada banyak OPD gitu ya, itu satu koreksi bersama yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan adanya guidance ini, perda ini, kita ke depannya bisa menyusun yang lebih baik lagi. Itu satu nih untuk Pak Umam sama Pak Irfan. Yang kedua itu untuk Pak Umam dan Pak Irfan juga karena pertanyaannya sama gitu ya, terkait dengan KPD ya, kartu penyandang disabilitas. Ini adalah apa ini ya, konsep baru yang dilahirkan oleh presiden ya, dikonsepkan oleh presiden. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan dan pemenuhan hak gitu, yang saat ini sedang diterjemahkan oleh kementerian. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Informasi dan seterusnya. Ada banyak kementerian yang saat ini berkolaborasi agar kartu penyandang disabilitas ini benar-benar bisa terwujud. Contohnya kemudian di Gresik saja ada 71.000 katanya data ya. Ini harapannya bisa mengajukan kartu penyandang disabilitas itu. Tapi untuk menuju mewujudkan kartu tersebut, kita butuh selembar kertas yang dikeluarkan oleh teman-teman petugas kesehatan yang nanti akan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan atas petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini perjalanannya masih panjang begitu, oke. Sementara tidak boleh sambat dulu, tapi kita sama-sama mencoba karena aplikasinya sudah ada, tapi aplikasinya mungkin masih lemot karena sesuatu yang baru. Tapi kita tidak boleh putus asa, tetap berusaha, mudah-mudahan bisa. Tapi dengan catatan ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh teman-teman kesehatan tersebut. Itu ya Pak Umam sama Pak Irfan. Kemudian yang ketiga, karena masih sama pertanyaannya terkait dengan bantuan sosial. Oke, izin saya jawab secara spesifik ya. Bapak Ibu, bicara bantuan sosial ini tidak akan pernah ada ujungnya selama kita masih berharap adanya bantuan sosial. Padahal anggaran negara, mau itu anggaran pusat, anggaran provinsi maupun anggaran kabupaten sangat-sangat terbatas. Oke ya, tidak hanya maaf ini kalau bicara bantuan sosial, tidak hanya kita fokus kepada para penyandang disabilitas, tapi banyak kerentanan yang lainnya. Kalau kita bicara data di Kabupaten Gresik yang saat ini statusnya berada di status maaf nih, miskin begitu atau tidak mampu, saat ini kami punya catatan kurang lebih jumlahnya hampir 500.000. Bayangkan kalau semuanya butuh bansos, tentunya di dalamnya ada irisan, ada disabilitas, ada korban pelecehan, ada korban kekerasan, banyak ya, banyak sekali. Ada yang miskin tidak mampu, kena gempa dan sebagainya, ada banyak di sana gitu. Jadi kita bisa bayangkan berapa anggaran yang akan disediakan oleh Pak Saiku. Harapan kita kan semuanya terpenuhi, tapi kalau kemudian keluarnya sajrit, maka ya sajrit itu yang harus kita bagi-bagi gitu. Nah itu yang harus dipahami bersama gitu, karena sekali lagi Bapak Ibu, bicara bantuan sosial tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada kepuasan, seluruhnya masih kurang karena memang kenyataannya kurang, bersumber dari sumber anggaran yang memang sangat-sangat terbatas tersebut. Tapi betul katanya Bu ini tadi, semua pihak harus berperan.
Kalau kita, maaf sekali, kalau kita hanya sambat saja tanpa kemudian kita saling koreksi, saling memberi masukan, saling berkolaborasi, maka rasanya tidak akan ada habisnya apapun bahasanya. Tapi kalau kemudian ada aura positif, ada keinginan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, nah insya Allah itu akan bisa sangat mendukung, akan meringankan beban pemerintahan, dan kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan kerentanan tersebut. Salah satunya adalah permasalahan pemenuhan penghormatan dan hak disabilitas tersebut. Jadi tetap harus jadi orang yang bersemangat dan positif. Apa yang Pak Umar dan Pak Irfan sampaikan tadi, katakan mohon barangkali yang ada yang berasal dari dinas dinas pendidikan, karena tadi katanya sulit untuk magang, tolong dicatat. Teman-teman yang berasal dari dinas ketenagakerjaan, teman-teman yang berasal dari dinas apa ini tadi sebetulnya ya, dicatat. Koperasi dan diskus koridor tolong dicatat Bapak Ibu, ini masukan yang luar biasa dari Pak Umar dan Pak Irfan. Minimal kita berasal dari informasi beliau berdua atau siapapun nanti atas ketidakpuasan layanan tadi, itu menjadi informasi awal untuk kita para OPD, kemudian menjadi rancangan kita ke depannya apa yang harus kita perbaiki. Itu sekali lagi ini tugas bersama, mudah-mudahan kita semakin baik, insya Allah seperti itu. Baik, itu dari saya. Barangkali Pak Saiku mau menambahkan, kami persilakan. Ini mantap sangat, always love untuk Wilik dan timnya. Ya, Pak Nabila semangat ya saya. Semangat. Lanjut, Bapak monggo. Saya nambahin sedikit. Saya hanya sampaikan bahwa ini Perda 2026. Artinya pembahasan baru tahun kemarin. Jadi proses pembahasan yaitu 2025, kemudian baru masuk ke lembaga daerah 2026, karena itu nomornya 2026. Ini masih baru. Cita-cita waktu bikin perda itu jelas sudah, Pak. Jadi tadi Bu Rumi bilang ini guidance yang sudah kita pastikan jalannya mau dibawa kemana. Disabilitas itu sudah kita rincikan di dalam perda ini. Jadi saya mohon pengertiannya, saya mohon maaf karena ini masih baru, mungkin pelaksanaannya tidak seperti yang kita harapkan saat ini. Mungkin butuh 2-3 tahun ini baru bisa ideal yang bisa kita angankan seperti pada perda ini. Artinya bahwa semua persoalan disabilitas itu sebetulnya sudah ada jawabannya di dalam perda ini, hanya pelaksanaannya mungkin karena masih baru, jadi mereka belum melaksanakan perda ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan bisa dipercepat pelaksanaannya sehingga secara ideal saya harapkan pemenuhan hak pada disabilitas itu selesai. Termasuk juga persoalan tadi ada 2 ya, persoalan modalnya. Kami di DPRD itu sudah menggagas inisiatif perda tentang modal usaha, saya lupa nama perdanya, tentang modal usaha tanpa bunga. Itu ada, Pak, tapi tidak besar memang. Itu kita titipkan di Bank Gresik. Ya, kredit lunak, betul, kredit lunak bagi UMKM itu sudah pernah kita bikinkan perdanya, sehingga jadinya bisa ke Bank Gresik untuk dapatkan kredit lunak. Itu kalau tidak salah bunganya sekitar 5% atau 6% per tahun. Jadi memang kita, dan itu tanpa agunan, kecuali kalau sampai mengajukan besar ya. Kalau mengajukan kecil-kecil, ingat saya ya seputaran di bawah 3 juta itu tanpa agunan gitu. Tapi kalau sampai mengajukan lebih dari 3 juta ya baru dibicarakan oleh manajemen mereka. Jadi DPRD sudah antisipasi untuk itu. Kita sudah bikinkan perda kredit lunak bagi UMKM, itu sudah ada, Pak. Ini bisa menghubungi Bank Gresik dan duitnya kita titipkan di sana. Ya, jadi insya Allah sudah ada. Artinya apa? Bahwa perda ini secara ideal sudah kita pikirkan ke depan seperti apa. Cuma sekali lagi saya mohon maaf karena pembahasannya 2025,
baru masuk ke lembar daerah 2026 sehingga nomornya 2026. Ini perda yang baru sehingga mereka saya kira masih belum cukup siap secara instrumen untuk bisa menjalankan perda ini. Tapi saya berharap 2-3 tahun lagi ini sudah bisa berjalan secara efektif dan saya melihat perkembangan disabilitas sudah cukup bisa terpenuhi hak-haknya yang ada selama ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Syaiqo, Bu Umi. Mohon izin seperti yang tadi disampaikan narasumber bahwa perda ini memang masih baru. Maka dari itu sebenarnya tugas kami juga dari pemerintah daerah adalah membuat tindak lanjut atau peraturan pelaksananya Bu dari Perda Nomor 7 Tahun 2026. Jadi kalau kita cek di dalamnya itu tindak lanjutnya ada di pasal 55 ayat 4 mengenai unit layanan disabilitas, ada di pasal 56 ayat 6 mengenai tata cara pendataan dan pemberian bantuan sosial, di pasal 57 ayat 5 mengenai rencana aksi daerah, ada di pasal 63 ayat 3 mengenai tata cara pemberian insentif. Jadi mungkin beberapa masukan atau problem tadi dapat kita implementasikan di peraturan tindak lanjutnya, terutama rencana aksi daerah yang sifatnya 5 tahun ya Bu Umi. Gitu. Jadi tindak lanjutnya adalah nanti di peraturan bupatinya seperti itu. Cukup ya? Baik, mengakhiri acara sosialisasi pada siang hari ini, sekilas saya akan merangkum beberapa pemaparan dari narasumber, yaitu bahwa penyandang disabilitas itu harus dipandang sebagai bentuk penghormatan, dan disabilitas itu harus menjadi prioritas untuk pemenuhan hak-haknya, baik hak pendidikan, hak kesehatan, hak kewirausahaan maupun hak yang lainnya. Dan capaian lintas sektoral pemenuhan hak penyandang disabilitas itu meliputi komunikasi, seni budaya, transportasi, pelayanan publik, olahraga, hunian dan wirausahaan. Itu sekilas beberapa materi dari narasumber. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara sosialisasi pada siang hari ini semoga bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Semoga pemaparan materi dan diskusi kita pada acara sosialisasi hari ini memberikan pemahaman kepada kita semua untuk mewujudkan hak disabilitas tentunya dalam beberapa kebijakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya moderator. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.